Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Oke, apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat walafiat, lancar urusan kantor, lancar urusan rumah. Oke, pada kesempatan kali ini, izinkan Wahyu berkenalan dengan teman-teman untuk sesi sharing knowledge, sharing informasi tentang soft skill nih teman-teman. Kalau hard skill ya teman-teman ahlinya lah ya. Jadi pada kesempatan kali ini Wahyu coba sharing beberapa pengalaman yang sudah Wahyu jalani selama ini selama di Telkom dan di kantor sebelumnya. Bagaimana sih caranya kita menjadi presenter yang baik? Nah, infonya itu bukan seperti presenter kita seperti di TV. Nah, perlu teman-teman ketahui ya. Jadi kita semua adalah presenter untuk urusan kita masing-masing. Maka jadilah presenter yang baik dan menyenangkan. Artinya, kita itu sebagai seorang karyawan pasti akan mempresentasikan apapun itu ke atasan kita, ke klien kita, ataupun ke tim kita. Itu pasti, nggak luput. Nah, makanya saya sebagai yang biasa diamanatin sama manajemen untuk mempresentasikan sesuatu, eh, pingin sharing aja. Bagaimana sih tips-tipsnya gitu. Jadi presenter itu bukan presenter yang ada di TV, dia baca prompter, terus membawakan berita ataupun yang lainnya, itu enggak. Jadi ini ilmu yang mereka punya dan coba Wahyu kasih tips-tipsnya ke teman-teman. Oke, perkenalan dulu. Nama lengkap Ahmad Wahyudin, teman-teman bisa memanggil dengan sebutan Wahyu, gitu ya. Nah, selanjutnya nanti ini adalah episode pertama tentang sharing soft skill tentang ilmu komunikasi, khususnya itu bagaimana caranya kita menjadi presenter yang baik. Nah, sebelumnya buat background gitu ya, Wahyu sebelumnya bekerja di media sebelum di Telkom. Yang pertama dibesarkan oleh Pak CT gitu ya di Transmedia. Waktu itu kita megang bagian sponsorship. Jadi beberapa program yang on air di TV itu salah satu sponsorshipnya kita yang mencari. Kemudian sempat dipercaya menjadi talent internal. Jadi beberapa program yang uh, running gitu ya, yang monthly ataupun yang weekly program itu sempat saya menjadi talent internal untuk program on air. Dan beberapa event corporate melibatkan anak perusahaan dan yang lainnya, saya dipercaya menjadi MC untuk membawakan suatu acara biar ramai dan menyenangkan. Oke, selanjutnya setelah dari Transmedia yang ada di Tendian sana, saya hijrah ke kantornya Pak Haritanu di MNC Group. Di MNC Group, saya menjadi sales group head untuk mencari advertising sales di sana. Jadi berkaitan sama klien, agensi ataupun direct client untuk pemerintahan ataupun swasta. Nah, di sana. Nah, kemudian saya bergabung di Telkom di Direktorat Digital Business, tempatnya Pak Fajrin. Nah, awalnya saat Metaverse awal-awal muncul, launchingnya, nah kita yang ngerancang. Waktu itu, kita kemarin sempat dipercaya manajemen untuk mempresentasikan ataupun membawa produk Metaverse itu ke B20, ke G20, ke beberapa event-event besar lainnya. Nah, sekarang saat ini saya ada di Toms sebagai lead business development-nya Toms untuk project management monitoring seperti itu. Nah, izinkan perkenalan ini kita awali dengan apa sih uh, tips-tipsnya untuk menjadi presenter yang baik, teman-teman. Nah, di sini, di slide ini, Wahyu coba ngasih 3 pilar kunci tips-tipsnya untuk teman-teman ketahui. Jadi teman-teman yang biasa melakukan presentasi online ataupun offline harus lihat ini. 1, body language. Ini penting teman-teman. Body language itu bisa menjadikan materi yang kita sampaikan itu terdeliver dengan baik. Bahkan perannya body language itu 70% dari keseluruhan materi yang kita mau presentasiin.
Itu body language. Apa aja sih? Nanti kita bedah sama-sama. Yang kedua, itu kita punya energi yang positif harus kita jaga. Jangan sampai kita di depan umum, jangan sampai kita di depan kamera, kita loyo gitu ya. Jadi nggak kitanya aja energinya nggak keluar, apalagi materi yang akan disampaikan. Itu. Nanti kita bedah satu-satu. Dan yang ketiga, kita itu kalau misalkan mau menyampaikan sesuatu ke orang lain, ajak dulu mereka fun dulu. Jangan sampai mereka udah underestimate dulu, mereka melihat kita boring, presentasinya kurang kurang menyenangkan di mata mereka, materi apapun yang sebagus apapun materinya, nggak bakalan masuk, teman-teman. Makanya fun itu harus ada di semua lini. Makanya saya tulis di sini maksimum fun. Nah, ini. Jadi kalau misalkan di presentasi itu pasti kita diberi batas waktu tuh. Nah, nanti kita bedah. Waktu-waktu mana sih kiranya kita perlu push, kemudian part-part mana yang agak low, kemudian part-part mana yang kiranya bisa medium. Nanti kita bahas itu. Oke, selanjutnya kita coba bahas ya. Yang pertama adalah body language. Nih, teman-teman. Namanya body language, saat kita di depan, orang semuanya melihat ke arah kita. Kita menjadi titik perhatian mereka, mau online ataupun offline. Nah, itu momentum. Itu momentum teman-teman, ngasih energi yang positif, ngasih body language yang bagus, ngasih sesuatu yang fun. Momentum, manfaatin. Jadi gini, makanya saya tulis di sini. Saat Anda presentasi di depan, body language itu memiliki pengaruh 70% dari keseluruhan materi yang Anda sampaikan. Percaya apa nggak percaya? Yuk, ini. Nih, kita coba bedah satu-satu ya. Misalkan teman-teman sering online meeting seperti ini gitu ya. Kemudian teman-teman sering berbicara di depan umum, di forum kecil, forum besar, ataupun di expo. Itu ada cara-caranya gitu teman-teman. Kita bahas yang pertama. Saat online meeting, kita body language itu termasuk apa aja sih? Yang pertama, nih teman-teman, eye contact. Mas, gimana caranya Mas Wahyu? Kita kan online meeting di depan kita laptop gitu ya. Gimana eye contact kita sama audiens? Teman-teman, lihat, rasain sebelum aku kasih tahu. Hey Jeffrey, apa kabar? Aman toh keluarga? Sehat toh? Eye contact. Clue-nya itu. Dibandingkan saya ngomong, hey Jeffrey, apa kabar lu? Sehat, keluarga. Feel-nya dapat? No. Jadi eye contact itu saat teman-teman ada di depan laptop, lihat ke arah kamera yang menyala. Eye contact. Itu di online meeting. Jadi namanya kita berinteraksi itu harus dua arah. Nah, salah satu indikatornya dua arah itu teman-teman ngaktifin body language ini. Salah satunya eye contact. Jadi saat presentasi lihat kamera aja. Lihat ke kamera, jangan lihat ke sana. Bahkan ada yang posisi peletakan device-nya teman-teman pun itu bisa berpengaruh. Jadi jangan sampai ngelihatnya ke atas. Kan ini kameranya ngelihatnya mata kita yang putih. Kalau kita ngelihat ke atas presentasi begini-begini, tapi ngelihatnya ke atas itu nggak eye contact, teman-teman. Posisi device juga nanti berpengaruh. Kemudian yang kedua, nih, attitude. Kamera nyalain. Apalagi teman-teman yang sering bekerja di dunia sales and marketing. Kalau kamera mati saat presentasi ke klien, udah ke laut aja. Nggak kepake, teman-teman. Nggak kepake begitu-begitu di dunia komunikasi. Karena gini, dunia komunikasi itu dunia dua arah. Dunia yang harus respect pada klien gitu ya. Jadi salah satu indikatornya ini, kalau meeting online, kamera nyalain. Apapun bentuk wajah teman-teman, itu nomor sekian, yang penting respect dulu. Orang saat udah respect, udah enak kalian teman-teman dinilai sama kliennya. Dan kamera, saat nyalain kamera itu posisinya juga harus diperhatikan. Misalkan posisi laptopnya itu posisinya di bawah banget. Saat begini, terus kelihatan sampai bulu hidungnya, gitu-gitu jangan. Kasih yang simetris standar begini, sejajar sama matanya teman-teman. Itu tips tuh. Dan ini nggak diajarin di
tempat kuliah-kuliah itu nggak diajarin. Tapi teman-teman yang praktisi di luaran sana tentang ilmu komunikasi, ini penting. Nah, yang ketiga, gunain virtual background. Itu lebih proper. Itu lebih proper daripada belakangnya teman-teman, walaupun rumah teman-teman bagus. Walaupun lokasi teman-teman saat meeting di cafe itu pun ciamik, itu akan lebih proper saat teman-teman punya virtual background. Kan biasanya masing-masing divisi di corporate punya kan? Pakai. Kalau nggak punya, pakai template yang ada di device-nya teman-teman gitu. Terus yang selanjutnya, gunain tangan teman-teman nih. Jadi tangan kita punya dua tangan, jangan begini. Jangan begini. Iya, bagaimana Pak? Iya, sehat Pak. Bagaimana presentasi saya? Jangan sekali-kali. Apalagi tangannya sama sekali pasif begini. Aktifin, aktifin. Karena ini akan deliver materi ataupun energi kita akan terbawa ke audiens kita. Ini sepele tapi penting. Nah, yang selanjutnya voice. Intonasi perhatiin teman-teman. Intonasi teman-teman saat opening, intonasi teman-teman saat membawakan materi. Ini jangan landai aja, kasih intonasinya. Kapan teman-teman menekankan satu poin materi, mana yang agak slow. Itu perhatiin, karena itu akan membuat aura pendengar kita itu agak terusik, makanya manfaatin itu. Makanya jangan sampai dibikin nyaman tuh pendengar, bawa ke alur indera pendengar mereka dengan intonasi naik turun. Gitu, teman-teman. Yang terakhir, gunain pointer. Jadi saat teman-teman presentasi online seperti ini, jangan sampai ini kursor nggak dimainin. Tunjuk salah satu poin yang sedang dibawakan. Itu akan membantu sedikit memfokuskan pendengaran dan penglihatan audiens ke arah pointer yang digerakkan. Nah, oh berarti kita lagi bahas ini, taruh aja di sini. Ini taruh. Kan biasanya pointer ada yang berwarna-warna tuh, ada yang kuning, ada yang merah. Itu manfaatin device-nya. Oke, itu sekilas tentang ilmu presentasi saat kita online. Nah, yang selanjutnya offline presentasinya. Teman-teman, biasanya kalau misalkan yang sebagai ketemu klien di depan one on one ataupun di ruangan meeting yang nggak terlalu besar, pasti ada space kita untuk berdiri. Apalagi saat expo seperti ini. Ini saya kasih contoh saat saya dan tim sedang mempresentasikan produk digitalnya Telkom ke Direktur Pertamina Hulu Rokan. Di sini juga hadir Pak Fajrin, Direktur Digital Business, dan sebelahnya Bapak Direktur dari Pertamina Hulu Rokan. Bayangkan, di suatu forum yang besar di Hotel Four Seasons waktu itu kita ditunjuk sama manajemen untuk mempresentasikan produk. Nah, ini sharing aja. Makanya di sini kita harus mengaktifkan body language kita nih teman-teman. Satu, saat kita meeting offline, cara berdiri kita. Semua mata tertuju pada Anda. Jadi manfaatin momen itu untuk menunjukkan, oke, body language gue udah on. Caranya, kakinya itu saat kita berdiri itu kita postur tubuh berdiri tegap, kaki jangan ada kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang, ataupun kakinya dilipat gitu ya, dikaitkan ke kaki yang lain, itu jangan. Usahakan posisi kaki tegap, kaki sejajar gitu ya, dan habis itu postur tegap gitu, jangan sampai begini gitu ya, sampai begini jangan sampai. Nah, tangan ini faktor utama adalah cara kita menggunakan kedua tangan kita, karena tangan kita satunya itu megang mic, kemudian satunya lagi kita menggerakkan tangan kita seperti ini. Itu posisi. Dan satu ilmu yang perlu teman-teman ketahui adalah blocking, teman-teman. Kalau di dunia pertelevisian, blocking di satu acara itu adalah yang paling utama. Karena saat orang ada di stage itu sedang mempromosikan ataupun menginformasikan seluruh tayangan yang akan dipersembahkan. Makanya jangan sampai kita blocking yang benar. Jangan sampai kita membelakangi blockingan kita gitu. Itu body language. Harus kita menghadap ke sana. Saat kita mau menunjuk pun, tunjukkan aja begini, nggak usah balik badan. Jangan sampai penonton itu dipunggungin. Itu. Dan ini penting. Nih, teman-teman bisa lihat sebelah bawah sini. Saat teman-teman mempresentasikan dan
layarnya itu kiranya bisa ada kemungkinan kita nutupin materi presentasinya, cari space-space slide presentasi yang kiranya kosong. Nah, Anda duduk di situ ataupun Anda berdiri di situ gitu. Ini makanya di sini agak kosong presentasinya, slide-nya, makanya saya berdiri di sini. Tujuannya apa? Biar orang yang di depan teman-teman semuanya nggak ketutupan gitu. Itu meaning. Itu simple tapi jarang orang aware. Nah, makanya saya kasih tips-tipsnya. Oke, setelah body language, tunjukkan komunikasi teman-teman dua arah. Kenapa harus dua arah? Itu nanti ada di konklusinya. Indikatornya ada. Saat kita komunikasi dua arah, biasanya apa namanya? Siklusnya gini nih. Agak mereka pertama fokus, slide ke-4, slide ke-5 biasanya fokusnya agak menurun. Nah, itu. Gunain siklus itu untuk merangsang komunikasi dua arah. Misalkan saat komunikasi dua arah itu yang penting indikatornya satu, kita lempar jokes itu mereka pada ketawa apa enggak. Dua, saat kita cek fokus teman-teman yang ada di depan kita, mereka aware apa enggak. Itu tunjukin komunikasi dua arah. Tipsnya gimana caranya? Nah, sebenarnya ini komunikasi dua arah itu ada materi tersendiri sebenarnya. Kita bisa lah bikin bahas satu episode. Oke, usahain komunikasi dua arah. Kemudian posisi tangan teman-teman yang tadi saya sampaikan itu salah satu penunjang body language kita. Jadi posisi tangan saat megang mic juga itu harus seperti jangan soal megang mic begini ya oke, jangan. Ini tuh biar kelihatan wajah paras tampan dan cantiknya teman-teman semuanya. Begini caranya. Kemudian tangannya begini. Itu akan dilihat lebih proper. Tuh. Nah, ini salah satu penunjangnya untuk komunikasi dua arah. Mention nama audiens. Makanya saya sering teman-teman masih ingat nama saya? Wahyu? Ya, karena dari awal, di opening saya udah mention nama saya. Itu tips biar orang lain ingat nama kita. Saat mereka butuh apa-apa, ingat nama kita. Itu secara alam bawah sadar kita menunjukkan nama gue Wahyu ya. Gitu. Nah, begitupun kita saat mention nama audiens. Itu menunjukkan respectful kita kepada orang yang mendengarkan apa yang kita bicarakan. Itu mention namanya audiens. Buat contoh aja, misalkan udah slide ke-4 atau slide ke-5 agak fokusnya agak turun teman-teman. Oke, Bapak yang di ujung berwarna abu-abu jasnya, Bapak, kayaknya Bapak namanya Andrea misalkan contoh gitu. Itu speak aja sebenarnya. Nah, misalkan oke, Bapak Rauf misalkan. Bapak Rauf, kira-kira di kantor Bapak Rauf sudah menerapkan manajemen seperti ini belum Bapak? Nah, gitu aja. Nah, ini contoh nih buat Bapak Rauf nih. Nah, itu apa? Itu sebenarnya gimmick. Tujuannya apa? Cuma satu, mengalihkan fokusnya audiens lain karena Bapak Rauf sudah saya sebutkan namanya, nama-nama orang lain itu akan ikutan. Seakan-akan terpanggil dia. Itu alam bawah sadar. Jadi kita cuma mention satu nama orang, bisa mengaktifkan alam bawah sadar 20 orang ataupun 50 orang yang ada di forum tersebut. Gitu. Oke, selanjutnya. Tools. Gunain tools. Tools saat offline apa sih Mas Wahyu? Pointer aja. Udah nggak usah banyak-banyak toolsnya. Pointer yang ada titik merah seperti sniper itu bawa. Itu membantu mengaktifkan fokusnya audiensnya teman-teman. Nambah fokus. Kemudian intonasi suaranya. Ini offline meeting. Itu sangat pengaruh sama pembawaan bahasa kita. Intonasinya kayak gimana, flat atau naik turun, atau kita mainkan emosinya. Nah, itu penting banget saat intonasi. Dan yang nggak kalah penting, yang terakhir. Perhatikan opening teman-teman dan camkan nanti dan perhatikan juga closingnya teman-teman. Karena apa? Karena di opening itu penentuan. Menit pertama sampai ketiga itu penentuan materi teman-teman akan didengar apa enggak. Itu. Dan yang closing itu menjadi pertaruhan tuh teman-teman bakalan diingat apa enggak. Nama teman-teman tadi bawain apa. Itu harus diperhatikan. Oke, yang tadi sudah ya.
Yang tadi tentang body language yang pertama, dan yang kedua energi. Energi gimana sih Mas? Maksudnya energi? Nih, jadi energi kita itu, energi positif kita itu sebagai induksi mengalirkan informasi, teman-teman. Maksudnya piye? Ah, nih, ini contoh ya. Ini contoh misalkan teman-teman sedang lagi presentasi offline gitu ya, bertemu dengan orang-orang baru, kemudian yang message yang paling pertama ditangkap sama kliennya teman-teman adalah dari raut muka kita. Nih orang smile apa jutek atau gimana? Smile dulu. Smile aja dulu. Gitu. Karena saat kita senyum, itu udah nilai plus sendiri saat kita bertemu dengan orang. Nah, habis itu mau ngapain terserah teman-teman. Itu senyum dulu. Dan yang kedua, jabat tangan, shake your hand gitu. Cara jabat tangan juga pengaruh nih teman-teman. Jadi pas kita ketemu sama klien baru, kenalan, cara jabat tangan yang berenergi dong. Jangan lemas letoy gitu. Itu pengaruh. Nah, nanti bakalan dicap sama orang yang kenalan baru. Wah, ini semangat banget ya orang nih. Nah, gitu. Itu udah poin plus. Itu belum belum masuk ke materi ya, belum masuk ke meeting offline-nya. Kemudian sering-sering sebut nama teman-teman. Ya, tapi jangan keseringan juga. Sekali dua kali biar saat ngobrol selanjutnya masih ingat nama kita. Dan selanjutnya datang lebih awal. Ini sebenarnya jurus jitu saat kita mau berperang, teman-teman. Anggap kita mau presentasi ke klien kita itu adalah musuh gitu. Jadi kita harus mempelajari teknik-teknik ataupun siapa aja musuh-musuh kita. Nah, saat kita sudah datang lebih awal, ya at least 30 menit lah aman. Jangan sampai datangnya meeting jam 10, datang jam 10. Itu artinya telat. Tepat itu telat kalau di dunia komunikasi seperti ini. Apalagi lebih 10.15, 10.05. Oh, jangan sampai fatal. Seberapapun penting materi yang Anda sampaikan saat Anda datang telat, itu udah minus. Itu, at least 30 menit sebelumnya, biar melihat lingkungan sekitar. Ya, bisa-bisa kenalan dulu sama kliennya, ngobrol dulu buat bridging nanti, buat ngasih contoh saat Anda teman-teman presentasi. Itu. Yang selanjutnya, materi kuasain lah. Ya, itu nggak usah dibahas lah ya. Itu udah harus pasti. Karena saat kita presentasi, teman-teman itu nggak boleh baca PowerPoint. Presentasi itu bukan baca, teman-teman, tapi jelasin gitu. Kalau mau membaca, dongeng aja. Selanjutnya, ini, suasana itu harus, jangan sampai suara saya itu hening gitu loh, teman-teman. Caranya gimana? Ini ada satu sesi lah nanti. Gimana menghidupkan suasana. Gimana saat kita mendapatkan forum yang kira-kira diajak joke aja nggak, diajak bercanda nggak ngangkat. Dilempar pertanyaan mereka nggak respon. Nanti itu ada tips-tipsnya. Nah, kemudian dua arah. Usahain dua arah. Indikatornya itu. Misalkan udah slide ketiga gitu-gitu. Oke, Bapak, nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh ya. Langsung aja di sela gitu. Mention namanya. Kemudian bisa juga ini dikasih beberapa gimmick ya. Beberapa gimmick nanti kita dibahas yang ketiga. Nah, kemudian selalu mention yang udah pernah ditanya, mention nama audiensnya tadi siapa. Nah, itu di bawah contoh itu nggak apa-apa. Itu semuanya ini kalau kita kemas dalam satu kesatuan, energi kita masih bisa terjaga tuh. Karena kan energi kita itu awal mungkin 80%, pertengahan agak turun. Nah, mainkan energinya. Nah, caranya gimana? Ini, komunikasi dua arah dan siapin beberapa untuk menghidupkan suasana itu teman-teman harus harus ini nih, harus manfaatin audiens, energinya audiens juga. Kalau energinya audiens terjaga gitu ya, ikut terbawa, kita makin nambah. Itu manfaatin energinya teman-teman dan energi audiens yang akan dipresentasikan oleh teman-teman. Itu tadi yang kedua ya. Nah, ini yang keempat nih. Jadi usahain saat ketemu klien-klien baru gitu ya, ataupun kenalan-kenalan baru yang akan kita ajak presentasi, ataupun kita akan menjelaskan sesuatu, itu manfaatin dua hal, opening dan closingnya nanti. Makanya di sini saya tulis, opening 3 menit awal adalah penentuan, dan closing menjadi ingatan. Nah, ini saat presentasi meeting nih, offline gitu ya, kita bakalan menemukan orang baru, dan saat Anda kenalan gitu ya, contoh ini waktu itu sama Pak Arya gitu ya,
waktu event di G20 di Bali, waktu itu awal kita kenalan, itu manfaatin tuh, itu momen karena tunjukin, menit pertama saat Anda kenalan dan mau menjelaskan sesuatu, itu yang menarik, nggak lemes gitu. Tadi, tipsnya tadi, tetap senyum, walaupun pakai masker itu akan kelihatan raut muka kita itu senyum atau enggak. Saat jabat tangan pun, usahain yang berenergi, kemudian sebutin nama. Nah, dari situ, kasih sesuatu yang menarik dulu, jangan langsung presentasi. Jangan langsung presentasi kalau lagi offline yang seperti one on one seperti ini. Nah, nih tipsnya. Jadi gimana sih, biar lawan bicara kita itu bisa menunjukkan, antusias gitu ya, antusias apa yang kita, informasikan. Satu, hindari kata tidak. Jangan sampai ada pertanyaan, "Wah, nggak bisa, Bu." Misalnya kita lagi presentasi, kemudian kita, mempresentasikan harga, terus dia "Pak, harganya boleh sekian, Pak." "Wah, nggak bisa, Bu." Jangan sampai. Itu sebenarnya haram untuk hukumnya, kita-kita orang, kalau sedang apa namanya, mempresentasikan sesuatu, itu bilang tidak. Karena apa? Karena alam bawah sadar kita itu tidak bisa menerima kata tidak, teman-teman. Contoh nih, contoh. Teman-teman, jangan bayangkan gajah. Yuk teman-teman ya, semuanya nih. Jangan bayangkan gajah. Yuk, coba apa yang dihasilkan? Memori kita. Gajah atau? Gajah. Gajah. Ini alam bawah sadar. Jadi jangan sampai teman-teman di depan umum sering banget mengatakan kata-kata yang bukan positif gitu ya. Tidak bisa, Bu. Wah, wah, susah, Bu, susah, Bu. Jangan, nggak bisa, nggak bisa. Iyain aja dulu, misalkan dia nawar harga gitu, "Oh, bisa Bu, seperti itu mah, harga seperti itu mah bisa. Cuma nanti requirement-nya kita, sesuaikan ya Bu." Nah, itu satu, gitu aja. Oke, kemudian show must go on. Jadi, saat teman-teman presentasi gitu ya, mau one on one seperti ini, seperti, saat, saya menjelaskan kepada Kak V ataupun saat di forum besar gitu ya, show must go on. Karena, masalah teknis akan datang. Masalah teknis tentang WiFi-nya matilah, aplikasi yang mau kita buka nggak bisalah, mic-nya misalkan, wireless-nya lowbat lah, apalah, itu pasti. Nah, teman-teman harus show must go on. Jangan ter-distract dengan itu semua. Lanjut aja, misalkan lagi meeting online, mau membuka aplikasi, aplikasinya nggak bisa. Terus, "Bapak Ibu, sebentar ya, aplikasinya lagi nge-hang nih, sebentar, kasih saya waktu beberapa menit." Terus teman-teman oplek kayak di situ. Wah, jangan sampai. Sebagai presenter yang baik itu nggak kepake, teman-teman. Itu nggak kepake. Jadi show must go on. Waktu di online meeting bukan begini, misalkan satu slide yang nggak bisa, materinya nggak bisa dibuka, udah next aja dulu. Lanjutin sama materi-materi selanjutnya. Nah, sambil kita mempersiapkan itu. Kalau udah bisa baru open lagi, "Bu, ini Bu, udah bisa. Yang tadi yuk kita balik lagi ke sini." Gitu. Begitu di offline, offline banyak banget. Ketahuan kemarin pas kita presentasi ke Pertamina Hulu Rokan di Riau gitu ya. Itu di satu, aula salah satu hotel di sana. Saya lagi presentasi, kemudian, eee, audiens lagi fokus menjelaskan presentasi saya. Kebetulan saya lagi presentasi untuk materi, penggunaan, VR training gitu ya, virtual reality menggunakan Oculus, tentang, safety, safety tentang safety itu. Jadi, untuk meminimalisasi resiko. Kalau pekerja, pengeboran minyak, itu langsung orang-orang baru, langsung terjun di situ, itu berisiko banget. Makanya menggunakan VR, Oculus, menggunakan VR training itu. Nah, suatu menit itu ada waiters yang sedang ngasih penampan gitu ya, membawakan audiens itu minum, gelasnya pecah, jatuh, tumprak. Semua orang fokusnya pada ke sana semua, dan ada yang dimarahin, dinyalahkan, mereka disalahkan. Ah, itu waktunya teman-teman improvisasi, kalau mau melihat sesuatu dari angle yang positif, langsung aja. Nah, ini salah satunya Bapak Ibu. Ini salah satu contoh kalau misalkan, kita, sedang edukasi seperti ini, kemudian tidak menggunakan VR Oculus, itu resiko, selalu beresiko. Resikonya Masnya bisa gelasnya jatuh, resikonya gelasnya
pecah kemudian bisa, nancep ke kaki kita. Itu salah satu contoh, makanya kegunaan VR training itu sangat penting. Nah, jadi Bapak Ibu, yuk kita fokus lagi kembali ke laptop. Jadi begini. Nah, itu salah satu contoh yang bisa mengeluarkan emosinya teman-teman yang menjadi audiens kita. Itu salah satu gimmick aja. Pokoknya apapun kondisinya di atas panggung, teman-teman harus improvisasi, apapun itu. Jangan sampai karena kejadian seperti itu, teman-teman ikut menyalahkan. Apalagi tiba-tiba diem dan sempat terhenti sekian detik, itu jangan. Show must go on. Oke, kemudian sleeping joke saat hening. Siklusnya emang seperti ini gitu ya. 4 sampai 5 slide pertama mungkin teman-teman masih dilihat tuh, masih didengarkan. Tapi habis itu audiens lagi decline tuh emosinya, fokusnya. Nah, sleeping. Nah, makanya apa? Stok gimmicknya. Gimmicknya diperbanyak teman-teman. Jadi buat ice breaking gitu-gitu itu perlu. Nah, nanti kita bahas satu sesi lah ini. Ini bisa lah satu episode nih. Bagaimana sih cara ngeluarin gimmick yang tepat gitu ya. Dan gimmicknya apa aja. Itu nanti kita apa namanya? Kita bikinkan satu sesi ya. Nah, nanti teman-teman materi ini kalau misalkan teman-teman udah selesai lihat gitu ya, mungkin bisa diakses nanti di YouTube channel saya di sana sini channel. Nanti terkait ilmu-ilmu komunikasi ataupun yang lainnya. Nanti saya share. Nah, kita sudah di penghujung nih. Konklusinya yang pertama, presenter yang baik tidak hanya selamat setelah event selesai, tapi akan berhasil di setiap masalah yang akan dihadapi. Ingat, jurusnya tadi, tips-tipsnya tadi. Nah, nanti coba di record ulang gitu ya. Dibaca lagi, didengarkan lagi. Itu. Jadi, saat kita menjadi presenter yang baik itu nggak cuma berlaku di stage doang. Nggak berlaku cuma di depan Zoom seperti ini doang gitu ya. Tapi selanjutnya di kehidupan teman-teman akan ke bawah. Percaya saya. Oke, konklusi yang kedua. 3 menit pertama adalah pertaruhan. Closing sebagai ingatan. Maka manfaatkan. Jadi ya, menit pertama saat pembukaan online ataupun offline, itu menjadi pertaruhan tuh. Materi selanjutnya akan didengarkan apa enggak. Makanya bikin semenarik mungkin. Bikin sebeda mungkin. Ataupun yang penting bisa ke distract orang-orang yang tadi lagi minum, lagi makan, langsung, wah, siapa nih? Itu. Dan yang closingnya juga sama. Karena itu akan teman-teman akan diingat. Wah, nih Mas Wahyu nih. Wah, tadi bawaan ini gini gitu. Itu salah satu konklusinya. Makanya di survei itu membuktikan banyak manusia itu lebih cenderung mendengar pada hal-hal yang menyenangkan, teman-teman. Nih, ini contoh salah satu survei yang komunikasi saat presentasi itu satu arah. Rendah sekali, itu kayak dongeng. Kemudian ada presentasi yang baik tapi mereka cuek. Ada yang bertanya gak dihiraukan, ada yang minta ini, ada teman-teman langsung ke slide berikutnya. Itu jangan. Intonasi baik pun masih di bawah slide yang bagus, teman-teman. Jadi kita itu makhluk visual gitu ya. Manusia ingat teman-teman, makhluk visual. Slide yang bagus dan penyampaian yang keren itu akan menyenangkan teman-teman. Makanya saat teman-teman bikin slide presentasi, isinya tulisan semua, nggak kebaca. Namanya presentasi itu, tulislah by point gitu ya teman-teman. Yang menjelaskan siapa nanti? Yang menjelaskan ente. Itu. Jadi jangan semua tulisan seabrek-abrek ditaruh di slide presentasi. Kemudian Anda baca, udah ke laut aja. Itu bukan presentasi, teman-teman. Itu dongeng namanya. Nah, begitu ya. Jadi itu tips sebenarnya. Jadi kalau mau nulis slide presentasi, by pointer aja. Nah, teman-teman yang jelasin. Namanya juga PowerPoint gitu ya. Anda harus punya power dan harus punya poin. Itu. Nih, quote dari saya. Jadi, presentasi merupakan komunikasi dua arah, teman-teman. Kalau teman-teman ngobrol sendiri, mending jadi jalang aja. Gitu. Mending jadi dalang deh kalau ngobrol sendiri satu arah doang. Makanya di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengahnya ada Pulau Jawa. Oke, sepertinya kita sekian dulu. Nanti kita ketemu di lain episode. Oke, sekian saja teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Asah soft skill teman-teman. Ini materi nggak didapatin di dunia kerja manapun. Itu ya, nggak didapatin juga di perkuliahan manapun. Yang penting teman-teman bisa mendengarkan,
Kosongkan gelas teman-teman, materi yang tadi saya sampaikan, tolong isi situ. Karena itu tips-tips yang digunakan oleh praktisi untuk menyampaikan materi menjadi presenter yang baik. Demikian, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.